apa yang menjadi referensi yang bisa untuk menambah wawasan dan ilmu. Cukup itu aja. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Nabi SAW, wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Wala tujadilu ahlal kitab. Tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya. Karena tahu betul kelemahan kafir. Jadi apa pertanyaan kira-kira yang lebih mudah untuk coba kita nonton waktu Zakir Naik berdebat dengan William Kimball, kemudian Esra Soro berdebat dengan Dr. Sanihu Munir. Terkesan sama kuat. Karena biar bagaimanapun hebatnya seorang muslim yang lahir dari Islam pasti tidak memahami dua konsep, konsep teologi dan konsep eklesiologi, tentang gereja dan tentang rumus-rumus teologi spekulatif filsafat ketuhanan Yesus. Dengan begitu dia menyebut kitab Kristen pun Injil. Nah, ini dia menyebut kitab Kristen pun Injil, padahal kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kitab yang tersusun atas pemahaman orang ke orang. 200 tahun Isa sudah diangkat, baru kitab itu ada. Jadi saya kira pertanyaan yang untuk diajak supaya orang Kristen mudah masuk Islam, jangan coba-coba memakai Al-Quran. Ada pepatah mengatakan begini, jangan melempar mutiara kepada babi. Itu pepatah ya, pepatah kuno. Janganlah melempar mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Jadi kalau mau menggunakan Al-Quran, saya kira jangankan orang kafir, orang Islam sendiri saja kalau imam sholat ayatnya panjang dia batuk di belakang. Bahkan dia tidak suka kalau imam terlalu panjang ayat bacaan, apalagi kafir. Cara yang paling tepat, saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sang pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu. Apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul. Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati. Sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Lalu biarkan pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik, biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000%, satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu, karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra afiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap Nabi. Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusan
Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi dalam Islam, pasti kami orang Islam akan membelahnya. Itu. Ngerti maksud saya kira-kira? Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu. Tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, nah di sini kami marah. Di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah. Dia akan bilang, yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib. Yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah makanya sebelum debat, jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus. Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Nah, siapa itu? Orang yang disalib itu. Tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana keterangan Al-Quran. Buku yang paling bagus yang akan Bapak tanyakan tadi untuk referensi, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Buku ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka dari ayat Al-Quran. Nggak ada, nggak pernah saya pakai Al-Quran untuk menjebak orang Kristen masuk neraka. Tapi buku ini, dalam buku ini, yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu. Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar. Dia akan bilang, kitab saya mengatakan saya masuk surga. Ayo. Coba. Waktu Ustaz Somad dilaporkan terkait peristiwa salib, ulama besar Ustaz Somad ini di kalangan umat Islam. Sekarang saya mau tanya, begitu Ustaz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustaz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Akan saya katakan bahwa eksekusi salib itu bukan terjadi pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ketika beliau diadukan di polisi, Bapak lihat, jamaah bisa perhatikan konferensi di MUI tanggal 21 Agustus, MUI pun angkat tangan. Karena sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustadz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Jadi kalau saya katakan tidak ada, saya akan bilang di depan hakim, peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Yang pertama, Bapak Hakim, ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib, itu satu. Karena ini dipanggil secara di ranah hukum horizontal, padahal ini tidak bisa dipidanakan. Ini adalah hukum vertikal. Dan yang kedua, salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rom. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah, Golgota itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa Al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Given, Steven Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger, yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika, makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong gitu, nggak ada orang.
Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah. Orang Indonesia lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti ngelongo dia, apa ini bilang. Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200. Nah, itu maksudnya. Baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara. Akhirnya saya cut. Begitu saya marah di YouTube, Ustaz Somad lolos. Karena orang kafir sudah tahu, ini sudah maju. Kalau ini sudah maju, ini dedengkot kita dulu, pasti kita kalah.